Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slianur, NIM 201020304, kelas A semester 3 Prodi Administrasi Publik. Baiklah, saya akan menjelaskan soal yang telah saya jawab. Yang pertama, jelaskan menurut saudara mata kuliah kepemimpinan dengan Prodi Administrasi Publik. Menurut saya, administrasi publik di sini ialah proses kerjasama antar dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan, yang dimana tujuan ini dilakukan dalam suatu wadah atau organisasi. Nah, kepemimpinan di sini berfungsi sebagai proses kepemimpinan yang dilakukan untuk memimpin suatu kelompok atau organisasi yang di dalamnya terdapat proses kerjasama yang dilakukan di dalam administrasi publik untuk mencapai tujuan dari organisasi secara efektif dan efisien. Soal kedua, sebutkan 3 yang menyatakan bahwa sesosok pemimpin dibutuhkan dalam kehidupan sosial atau organisasi dan berikan contohnya menurut saudara. Yakni yang pertama, pemimpin merupakan aspek suatu penentu sukses dan tidaknya sebuah organisasi, karena kualitas seorang pemimpin akan sangat dibutuhkan dalam mempengaruhi kinerja seluruh anggotanya. Yang kedua, figur seorang pemimpin sangat diperlukan untuk dapat mengelola dan mengatur organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Yang ketiga, pemimpin merupakan seorang yang positif dan penuh percaya diri yang memiliki visi, misi, dan nilai etika yang tinggi, dengan kemudian menyampaikan gagasan dan mampu dalam rangka mendorong dan berhubungan dalam organisasi. Contohnya, kita bisa mengibaratkan posisi seorang pemimpin layaknya lokomotif kereta yang menjadi penggerak sekaligus pengendali gerbong di belakangnya. Kita bisa bayangkan seandainya kehidupan sosial yang kita jalani ini tidak memiliki seorang pemimpin, alih-alih berpikir tentang tujuan dan cita-cita bersama, yang ada malah hukum rimba yang kuat yang akan menindas yang lemah. Soal ketiga, jelaskan 3 teori asal mulai lahirnya pemimpin dan berikan contohnya. Yang pertama, teori genetik. Penganut teori ini berpendapat bahwa pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibentuk. Teori ini berpendapat bahwa seseorang akan menjadi pemimpin karena keturunan atau ia telah dilahirkan dengan membawa bakat kepemimpinan. Contohnya, teori keturunan ini biasanya dapat terjadi di kalangan bangsawan atau keturunan raja-raja. Karena orang tuanya menjadi raja, maka seorang anak yang lahir dalam keturunan tersebut akan diangkat menjadi raja. Teori kedua yakni teori sosial. Penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang yang menjadi pemimpin dibentuk dan bukan dilahirkan. Penganut teori ini berpendapat bahwa semua orang itu sama dan mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. Contohnya, pada teori kepemimpinan ini, tipe pemimpinnya itu tidak dilahirkan begitu saja, melainkan harus dipersiapkan, dididik, dan dibentuk agar dapat menjadi seorang pemimpin yang berintegritas dan berkualitas. Yang ketiga, teori ekologis atau sintesis. Penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang akan menjadi pemimpin yang baik manakala dilahirkan telah memiliki bakat kepemimpinan. Kemudian, bakat tersebut dikembangkan melalui pendidikan, latihan, dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang telah dimiliki. Contohnya, seseorang akan menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat menjadi pemimpin dan bakat ini dikembangkan dan biasa pengalaman dan pendidikannya. Soal keempat, jelaskan pengertian. Yang pertama, pemimpin menurut Matondang 2008 halaman 9. Yang kedua, kepemimpinan menurut Stockdale dikutip dalam Santoso 2008 halaman 2. Yang ketiga, jelaskan kedua perbedaan pemimpin dan kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin menurut Matondang 2008 halaman 9. Pemimpin adalah seorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan sesuai yang diinginkan. Yang kedua, kepemimpinan menurut Stockdale dikutip dalam Santoso 2008 halaman 2. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan. Yang ketiga, perbedaan pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah suatu peran atau ketua dalam sistem di suatu organisasi atau kelompok.
Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk bekerjasama agar mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Intinya, perbedaannya adalah kalau pemimpin merupakan orangnya, sedangkan kepemimpinan adalah sikap tindakannya dalam memimpin. Soal kelima, sebutkan 5 proses pengambilan keputusan menurut Pasolong 2008 halaman 33. Pertama, memutuskan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, bagaimana melakukannya. Yang ketiga, siapa yang melakukannya. Yang keempat, kapan waktunya dilakukan. Yang kelima, menetapkan sasaran. Contoh kasusnya, misalnya, DPR yang masih ragu dalam pengambilan keputusan menaikkan tarif untuk listrik 10%. Ini dikarenakan bentroknya pemerintah dengan masyarakat, pemerintah yang ingin tarif dinaikkan dan masyarakatnya yang tidak setuju. Mungkin bagi pemerintah memaksa ingin menaikkan tarif 10% hanya hal biasa saja, tetapi bagi masyarakat, apalagi yang tidak mampu ini adalah hal yang berat. Akibatnya, DPR pun belum mengambil keputusan apapun untuk menaikkan atau tidak. Soal yang keenam, sebutkan 8 fungsi kepemimpinan menurut Wirawan dalam bukunya Kepemimpinan, Teori Psikologi, Teori Perilaku Aplikasi dan Penelitian 2013 halaman 64-86 dan berikan contohnya menurut saudara. Ini yang pertama, menciptakan visi. Yang kedua, mengembangkan budaya organisasi. Yang ketiga, menciptakan sinergi. Yang keempat, menciptakan perubahan. Yang kelima, memotivasi para pengikut. Keenam, memperdayakan pengikutnya. Yang ketujuh, mewakili sistem. Dan yang kedelapan, manajer konflik. Contohnya, pada organisasi kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Ketua BEM di sini bertugas sebagai pemimpin bagi seluruh anggotanya, yang dimana peran ketua BEM di sini ialah menciptakan visi untuk kegiatan organisasi ke depannya, mengembangkan budaya organisasinya, menciptakan sinergi bagi seluruh anggotanya, menciptakan perubahan dalam organisasi, memotivasi para pengikutnya, menjadi perwakilan dari seluruh sistem dalam organisasi, dan menjadi manajer konflik. Soal yang ketujuh, jelaskan pengertian gaya kepemimpinan menurut Arafat Yasir, nomor 2015, halaman 57 dan berikan contohnya. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, mendorong, dan mengendalikan bawahannya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Contohnya, contoh gaya kepemimpinan yang saya ambil di sini ialah contoh dari gaya kepemimpinan demokratis, yang dimana gaya kepemimpinan demokratis ini adalah mencari konsensus dan kolaborasi di mana pemimpin melibatkan anggota sebagai bagian mengambil keputusan. Contohnya adalah penulis dan motivator. Soal yang ke-8, jelaskan pengertian yang pertama tipe kepemimpinan, yang kedua pengertian tipe kepemimpinan karismatik dan demokratis. Berikan masing-masing satu contoh. Yang pertama, tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan adalah cara seorang dalam memimpin orang lain. Tipe kepemimpinan ini dapat diartikan sebagai bentuk atau jenis kepemimpinan yang di dalamnya diimplementasikan satu atau lebih perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Yang kedua, pengertian tipe kepemimpinan karismatik dan demokratis. Tipe kepemimpinan karismatik adalah bagian cara seorang pemimpin berkomunikasi dengan bawahannya untuk membangkitkan empati dan emosi yang kuat pada orang-orang di sekitarnya. Contohnya Presiden Ir Soekarno. Dia menggunakan kemampuan orasi dan pidato yang kuat, kepribadian yang menarik, dan komitmen yang tak tergoyahkan. Tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis adalah tipe kepemimpinan yang mempromosikan partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya Presiden B.J. Habibie. Soal yang ke-9, jelaskan pengertian kepemimpinan situasional dan asumsinya menurut Sipsono dalam Pasolong 2008 halaman 47 dan berikan contohnya. Menurut Sipsono dalam Pasolong 2008 halaman 47 menyatakan bahwa kepemimpinan situasional dikenal pula sebagai kepemimpinan tidak tetap atau kontingensi. Asumsinya adalah tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang tepat bagi setiap pemimpin dalam segala kondisi. Contohnya, ketika sebuah tim sudah menunjukkan kepercayaan diri, rasa tanggung jawab, dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dalam setiap proyek, maka manajer cukup mendelegasikan tugas dengan pengawasan yang minimal. Soal yang ke-10,
Jelaskan pengertian kepemimpinan transformasional menurut Gibson 1997 halaman 86 dan berikan contohnya. Menurut Gibson 1997 halaman 86 menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional adalah kemampuan untuk memberi inspirasi dan motivasi para pengikut untuk mencapai hasil-hasil yang lebih besar daripada yang direncanakan secara orisinil dan untuk imbalan internal. Contohnya, Ridwan Kamil, beliau adalah individu yang inovatif dan bisa merangsang serta menginspirasikan pengikutnya. Soal yang ke-11, sebutkan 10 prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional menurut Pak Solong 130 dan berikan masing-masing contohnya. Yang pertama, kejelasan visi. Contohnya, pada sebuah organisasi, seorang pemimpin harus memberikan visi yang ditetapkan kepada bawahan untuk kegiatan organisasi ke depannya. Yang kedua, kesadaran pegawai. Contohnya, pemimpin transformasional di sini harus bisa membuat pegawainya mampu menyadari pentingnya tugas dalam pekerjaan mereka untuk keberlangsungan organisasi. Yang ketiga, pencapaian visi. Contohnya, seorang pemimpin harus bisa berusaha agar visi yang dibuat bisa tercapai dan dilaksanakan. Yang keempat, pelopor perubahan. Contohnya, pada sebuah organisasi, pemimpin di sini harus bisa menempatkan diri sebagai pelopor terjadinya perubahan dan harus berani merespon perubahan tersebut. Yang kelima, pengembangan diri. Contohnya, pada sebuah organisasi, pemimpin di sini harus senantiasa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya agar kompetensi kepemimpinannya meningkat. Yang keenam, pembelajaran bawahan atau pegawai. Contohnya, pemimpin di sini harus bisa memberikan fasilitas terhadap pembelajaran bagi bawahannya untuk mengembangkan potensinya. Yang ketujuh, pemberdayaan bawahan atau pegawai. Contohnya, pemberian wewenang kepada karyawan yang berprestasi serta tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kedelapan, pengembangan kreativitas. Contohnya, dalam sebuah organisasi, pemimpinnya haruslah mengembangkan kreativitasnya untuk membantu para bawahannya untuk dapat memecahkan permasalahan-permasalahan secara efektif dan efisien. Yang kesembilan, budaya kerjasama. Contohnya, dalam sebuah organisasi, pemimpinnya harus mampu menciptakan rasa kepercayaan terhadap semua bawahannya agar terciptanya kerjasama yang erat. Yang ke-10, kondusivitas organisasi. Contohnya, pada sebuah organisasi, seorang pemimpin harus mampu menciptakan rasa aman dan tenang dalam organisasi bagi anggotanya. Soal ke-12, jelaskan perbedaan kekuasaan dan kepemimpinan. Sebutkan 5 basis kekuasaan menurut Rifai 2003 halaman 387 sampai 389. Sebutkan salah satu dari kelima basis kekuasaan yang kamu miliki. Yang pertama, perbedaan kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan merupakan kewenangan seseorang untuk melaksanakan apa yang telah menjadi wewenangnya. Sedangkan kepemimpinan lebih menekankan pada kemampuan seseorang untuk mengarahkan orang lain agar mau melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Yang kedua, 5 basis kekuasaan menurut Rifai 2003 halaman 387 sampai halaman 389. Yang pertama, kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Contohnya, adanya undang-undang perkawinan yang mengharuskan pendaftaran dan pencatatan perkawinan, serta jika ada yang berpoligami harus atas dasar persetujuan pengadilan setempat. Yang kedua, kekuasaan imbalan atau reward power. Contohnya, seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan dapat menaikkan jabatan, memberi bonus, menaikkan gaji, atau hal-hal positif lainnya. Yang ketiga, kekuasaan paksaan. Contohnya, ancaman atau hukuman yang diberlakukan jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan, antara lain seperti pemberian surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan, dan bahkan pemberhentian kerja atau PHK. Yang keempat, kekuasaan ahli atau aspect power. Contohnya, Bill Gates, pendiri Microsoft yang terkenal akan kecerdasannya. Yang kelima, kekuasaan referen atau referent power. Contohnya, pada sebuah organisasi, pemimpinnya memimpin banyak orang karena kepribadiannya yang karismatik. Yang ketiga, jenis kekuasaan yang saya miliki dari salah satu kelima basis kekuasaan yang ada ialah jenis kekuasaan legitimasi.
Soal yang ke-13, jelaskan persamaan dari perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan memotivasi serta mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna membantu tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan manajemen adalah serangkaian kegiatan termaksud perencanaan dan pembuatan keputusan, pengorganisasian dan pengendalian yang diarahkan pada sumber daya organisasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efisien dan efektif. Persamaan kepemimpinan dan manajemen. Manajemen dan kepemimpinan adalah hal yang paling krusial dalam menjalankan sebuah organisasi. Manajemen terkait dengan perencanaan dan anggaran, sementara kepemimpinan terkait dengan memberikan arah.